Ya, selamat pagi Pak Edu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arkin Eliezer, Elizabeth Kalista, Frumentius Daneswara, Freya Sartama, dan saya sendiri Kaleb Puniwan akan membawakan materi graf. Jadi, apa sih itu graf? Seperti yang kita tahu, dalam masalah yang berkaitan dengan data-data yang berbentuk diskrit dan relasi biner, representasi secara grafik itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena dapat memudahkan kita untuk memahami masalah tersebut. Nah, salah satu bentuk grafik yang sering kita gunakan adalah graf. Graf merupakan grafik yang melibatkan sekumpulan objek yang dilambangkan oleh simpul atau vertex, dan relasi antar simpul itu disebut dengan rusuk, sisi, atau edge. Nah, masalah-masalah apa aja sih yang dapat disajikan dengan graf ini? Satu, peta jalan raya yang menghubungkan kota-kota. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, masalah ini biasanya saat kita ingin menentukan jarak terpendek untuk mengunjungi semua kota. Nah, tentu saja graf ini dapat membantu kita dalam menentukannya. Yang kedua adalah flowchart atau diagram alir suatu program. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, graf adalah sekumpulan objek dan relasinya, maka di dalam flowchart ini, objek tersebut adalah suatu kejadian atau suatu proses, dan relasi itu yang menghubungkan dari suatu kejadian ke kejadian selanjutnya. Yang ketiga adalah topologi fisik suatu line. Mirip dengan flowchart tadi, namun objek di sini adalah para device dan relasinya itu bisa berbentuk kabel. Ya, oke. Saya Frumentius Daneswara akan menjelaskan lebih lanjut tentang graf. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Kaleb Puniwan Yahya tentang apa itu graf, lalu apa yang bisa digunakan dengan graf di penggunaan graf bagaimana. Oke, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan berbagai macam graf. Yang pertama, ada undirected graph, di mana pada undirected graph ini mempunyai node dan edge, dan di dalam edge-nya ini tidak ada arah di sana, sehingga A, B itu sama dengan BA, kemudian CB sama dengan BC, CD sama dengan DC, AD sama dengan DA. Perlu diketahui bahwa komponen dalam graf itu ada node atau biasa disebut dengan vertex, kemudian ada edge atau biasa disebut dengan rusuk. Kemudian jenis kedua ada directed graph, di mana pada directed graph ini node A, B, C, D-nya tetap sama, namun berbeda pada edge-nya, di mana edge-nya A, B itu mempunyai arah dari A ke B, sehingga disebut AB dan bukan BA. AB tidak sama dengan BA, begitu juga dengan CB tidak sama dengan BC. Jadi ini arahnya A ke B, C ke B, C ke D, D ke A. Dari kedua ini, yang pertama ada undirected graph ini, misalnya didonasikan sebagai G sama dengan V, E. Nah, di sini G itu merupakan representasi dari graf, V itu vertex atau node-node-nya, kemudian E adalah edge-nya. Misalkan di sini, jika V itu sama dengan A, B, C, D, ini juga A, B, C, D, namun di sini karena ini adalah contoh notasi dari undirected graph, maka edge-nya adalah AB, AD, kemudian BA, lalu ada BC, ada CB, dan CD, DC, dan DA. Nah, di sini edge-nya jika undirected dengan directed itu akan berbeda. Karena di sini AB bisa dibalik menjadi BA. Di directed graph tidak bisa dibalik. Jadi AB tidak sama dengan BA. Maka di edge-nya sini yang hanya ada adalah B, AB, CB, CD,
D, dan DA. Lalu jenis ketiga ada weighted graph atau graf yang berbobot. Jadi di dalam graf ini pada edge-nya itu mempunyai bobot nilai. Jadi di edge AB ini mempunyai nilai 20 atau bisa BA ini 20. Lalu BC atau CB ini 10, CD atau DC ini 15, DA atau AD ini 8. Ini berguna nanti ketika kita menentukan untuk shortest path. Jadi kita mencari jalan tercepatnya lewat mana dari A ke mana itu pakai ini. Nah, di sini merupakan salah satu jenis dari undirected graph, namun dengan weighted. Jadi di sini tidak ada arahnya, jadi AB sama dengan PA. Nah, berbeda dengan yang satu ini. Di sini ada graph directed weighted, weighted directed graph, sehingga AB itu mempunyai arah dari A ke B, namun dia juga mempunyai bobot. Jadi dia AB itu ada bobotnya 20, CB ada 10, CD 15, DA itu 8. Sehingga tidak sama dengan weighted graph yang biasa. Directed weighted graph itu mempunyai bobot dan arah di sana. Nah, keduanya ini biasanya lebih banyak digunakan dibanding dengan aeroelectric graph dan directed graph. Karena biasanya untuk mencari shortest path itu dipertimbangkan bobotnya dan arahnya kemana. Biasanya digunakan adalah kedua dari ini. Dan selanjutnya tentang operasi-operasi graph tingkat lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Nah, saya dari kelompok graph akan menjelaskan kelanjutan dari materi presentasi kami. Saya Kalista, NPM 9660. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan graf. Nah, penerapan graf ada dua, yaitu pada list dan pada matriks. Yang pertama list, adjacency list. Menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Adjacency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf. Nah, simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait. Kemudian, representasi adjacency list-nya yaitu vertex A adjacent to B dan C. Vertex B adjacent to A dan C. Dan vertex C adjacent to A dan B. Nah, selanjutnya, ini seperti yang saya jelasin tadi ya. Benar ya, vertex A adjacent to B dan C. Vertex B adjacent to A dan C. Vertex B adjacent to A dan C. Dan C adjacent to A dan B. Kemudian, kekurangan dari teknik ini yaitu tidak adanya tempat untuk menyimpan nilai yang melekat pada sisi. Contohnya nilai-nilai pada jarak simpul. Nah, dilanjutkan dengan penerapan graf yang kedua ya. Yang kedua itu adjacency matrix. Baris dan kolom dari matriks merepresentasikan simpul awal dan simpul tujuan dan sebuah entry di dalam senarai yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Adjacency matrix merupakan representasi matriks N kali N yang menyatakan hubungan antar simpul dalam suatu graf. Nah, kolom dan baris ini dari matriks ini
merepresentasikan simpul-simpul dan nilai entry matriks. Dan nilai entry matriks menyatakan hubungan antar simpul. Kemudian, selanjutnya, gambar kedua ini merupakan adjacency matriks yang berkorelasi dengan graf tak berarah, yaitu gambar satu ini. Kolom dan baris pada matriks merupakan simpul yang berlabel 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6. Nah, kelebihan dari adjacency matriks ini, elemen matriks dapat diakses langsung melalui indeks hubungan antara kedua simpul yang dapat ditentukan secara langsung. Nah, namun memiliki kekurangan, yaitu bila graf memiliki jumlah relatif sedikit karena matriksnya yang bersifat jarang, maka kebutuhan ruang memorinya menjadi boros dan tidak efisien, yaitu komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan ya graf ini ke bahasa pemrograman, khususnya di bahasa C. Untuk yang pertama kali yang harus kita ketahui sebelum menerapkannya adalah strukturnya terlebih dahulu. Kita perlu tahu struktur tipe datanya, struktur datanya, dan di sini kita punya t-vertex sama th. Nah, ini t-vertex ini melambangkan vertexnya, th melambangkan edge-nya ya. Nah, di sini t-vertex ini nanti akan kita aliaskan sebagai address vertex, di mana dia nanti isinya di sini yang pertama dia menyimpan char, yaitu vertex label ya, tipe data char misalnya A, B, C sebagai label dari vertexnya. Lalu di sini juga menyimpan alamat next vertex, yaitu vertex selanjutnya dia juga simpan di sini. Dan di sini kita punya address edge itu punyanya edge yang di bawah ini. Di sini dia menyimpan first edge-nya, karena nanti selanjutnya akan disimpan di dalam edge itu lagi. Lalu tadi vertex sudah, selanjutnya kita punya edge. Di sini dia menyimpan yang pertama itu weight-nya atau bobotnya. Kalau kita lihat di graf kan ada di edge-nya itu ada bobotnya, yaitu kita simpan di sini dengan tipe data integer. Setelah itu di dalamnya dia juga menyimpan next edge seperti yang saya bilang tadi, dan juga dia menyimpan address selanjutnya atau address dari vertex adjacent yang terdekat. Oke, itu dari edge-nya. Lalu kita di sini punya satu lagi. Di sini kita ada graph di sini, dia merupakan type def dari address vertex. Kenapa? Karena di sini nanti kalau kita akses graph ini, dia otomatis akan mengakses first vertex-nya. Gitu, seperti di linked list, seperti biasanya waktu kita belajar struktur data. Selanjutnya, ya langkah pertama sebelum kita nanti mendeklarasikan atau menginisialisasi nilainya, itu kita perlu menggunakan grade empty. Kenapa? Supaya memastikan graf ini kosong terlebih dahulu. Jadi ini seperti initial state-nya, kita G-nya ini, graf ini sebagai parameter input output-nya, dia sembarang, bisa ada isinya, bisa aja tidak ada isinya. Nah, final state-nya kita akan memastikan bahwa dia terdefinisi dan dia kosong. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup menginisiasikan nilainya dengan 0, kita cukup mengassign nilai 0 ke dalam ini nilai G ini. Ya, kita lihat di sini kita punya void grade empty. Nah, di sini graph G ini dia fungsi sebagai parameter masukan dan keluaran, input dan output, dengan dia langsung kita assign nilainya dengan 0 di sini, dan nanti nilainya akan dikembalikan lagi. Contohnya jika kita panggil di main seperti ini. Nah, ini kita punya main di sini, kita deklarasikan dulu graph G misalnya, lalu kita panggil prosedur tadi get empty dan G, maka setelah ini dijalankan, prosedur dijalankan, maka kita sudah memiliki G di sini yang terdefinisi dan sudah kosong nilainya atau 0. Nah, selanjutnya setelah kita bisa membuat get empty, maka kita juga pasti bisa mengecek apakah dia empty atau tidak, karena kita tahu syaratnya dia bisa dibilang empty adalah tadi dengan kita mengassign nilai 0 ke dalamnya. Nah, jadi di sini kita punya sebuah fungsi. Di sini kita tipe data balikannya boolean. Kita punya fungsi isEmpty untuk mengecek grafnya ini.
dengan inputnya, initial state-nya G ini terdefinisi dan mungkin saja kosong, mungkin saja tidak. Lalu di sini outputnya kita akan mengirim true jika G ini kosong dan akan mengirim false jika tidak. Maka di sini pengecekannya cukup G sama dengan 0. Jika ini terpenuhi, maka dia akan otomatis mengirim true. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengirim false. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya isEmpty. Sebentar. Nah, di sini kita punya isEmpty yang sama seperti yang tadi untuk mengecek grafnya. If G yang dari parameter, di header tadi kita masukkan di sini, kita cek apakah dia nilainya 0 sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan returnkan true. Dan jika tidak, else-nya dia akan returnkan false, sama seperti yang tadi di PowerPoint. Lalu di sini kita juga punya isEmpty age. Ini fungsinya untuk mengecek age-nya apakah dia kosong atau tidak. Sama caranya kita mengecek kembali E yang ini di header, kita cek jika E ini nilainya 0, maka dia akan returnkan true, dan jika tidak dia akan returnkan false. Sama seperti itu. Nah, setelah kita memastikan tadi grafnya ini kosong maupun edge-nya kosong, sekarang kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengalokasikan vertex. Nah, ini alokasi ini adalah tahap selanjutnya sebelum nanti kita melakukan insert ya untuk memasukkan datanya. Nah, di sini kita pakai sebuah fungsi yang nantinya akan mengembalikan nilai dengan tipe data address vertex, karena kita mau mengalokasikan vertex di sini, dan kita butuh parameter input di sini yaitu x yang jadi tipe data karakter, nanti akan dipakai sebagai label dari vertexnya. Oke, inputnya di sini x-nya terdefinisi, sudah ada isinya dari luar, tinggal dibawa masuk, dan outputnya nanti kita akan mengirimkan vertex baru dengan tipe data vertex tadi dengan label yang sudah kita isi sesuai x yang ada di parameter input. Oke, kita di sini cukup langsung mengalokasikan terlebih dahulu di sini. Ini kita akan memanggil fungsi alokasi di sini malloc size of, nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini kita akan mengecek if not isEmpty v. Nah, maksudnya di sini dia mengecek apakah sudah berhasil dia teralokasi. Jika sudah berhasil dan nilainya tidak nol, maka kita bisa mulai mengasainkan nilai x ini ke vertex labelnya. Juga kita bisa mengasainkan nilai 0 untuk next vertex serta first edge-nya, supaya nanti bisa dimasukkan lagi dan nilainya tidak bertabrakan. Nah, setelah ini selesai, kita cukup mereturnkan kembali v yang ini tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya address vertex, alokasi vertex. Nah, ini ya, ini fungsi alokasinya untuk vertex. Kita bikin kita bikin variabel lokal di sini dengan data address vertex sesuai yang akan kita mau returnkan nanti. Nah, di sini ini fungsi yang tadi kita bilang new vertex itu. Di sini dia akan mengalokasikan kepada memori sesuai dengan yang dibutuhkan di sini, sesuai ukurannya vertex, dan di sini kita akan mengecekkan apakah dia berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil, maka kita akan assign nilainya seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan cukup di return untuk kembali ke fungsi lain yang nanti akan kita gunakan dalam melakukan insert. Nah, di sini kita juga ada alokasi age. Selain vertex, kita juga ada alokasi age. Nah, di sini sama, kita melakukan sebuah fungsi, tapi tipe data balikannya kita menggunakan address age. Nah, di mana di sini parameter inputnya kalau tadi dia berupa char untuk vertex label, sedangkan di sini kita menggunakan integer, karena ini akan kita assignkan untuk weight-nya dari age tersebut. Nah, untuk initial state-nya atau syarat inputnya, yaitu si W ini sudah terdefinisi, dia sudah ada isinya, tinggal dibawa masuk saja, dan outputnya nanti kita akan mengirimkan age baru dengan weight yang sudah terdefinisi, yaitu W itu tadi. Nah, sama kita di sini akan mengalokasikan age-nya terlebih dahulu, sama seperti vertex tadi, dan akan kita melakukan pengecekan apakah alokasinya berhasil atau tidak di sini. Jika berhasil, maka kita langsung mengassign nilai W ini ke weight dari edge tersebut dan akan mengassign nilai 0 untuk next edge-nya serta adjacent vertex-nya. Setelah selesai ini, maka kita cukup mereturnkan kembali si E ini tadi. Kita lihat kalau di sini penerapannya seperti ini, sama kita punya variabel lokal di sini address edge E misalnya, lalu kita melakukan alokasi di sini ya, sama seperti yang atas ini. Lalu kita melakukan pengecekan apakah alokasinya berhasil. Nah, jika berhasil, dia terdefinisi dan tidak nol, maka kita bisa langsung mengassign ini tadi W-nya untuk W.
lalu kita mengassign null untuk next edge dan adjacent vertex, dan setelah itu kita return supaya nilainya bisa dipakai di prosedur atau fungsi yang nanti memanggil alokasi ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengalokasikan, sebenarnya sekarang kita bisa mulai untuk melakukan insert. Di sini kita ada insert first vertex. Kita memakai prosedur di sini dengan dua parameter. Yang pertama, kita punya G, graf ini, ya sebagai parameter input output, dan juga kita punya V dengan tipe data address vertexnya di sini, dan dia berperan sebagai parameter input yang nantinya nilainya akan kita langsung assign ke dalam grafnya ini. Kita punya kondisi awal yaitu G terdefinisi dan mungkin kosong karena belum ada vertexnya, dan V ini alamat vertex yang akan disisipkan. Jadi di sini sudah bentuknya tipe datanya address, sudah siap tinggal dimasukkan saja. Dan di sini kita akan mengirimkan hasil akhirnya yaitu V ini akan menjadi vertex pertama dalam G. Nah, di mana algoritmanya di sini next vertex akan menunjuk G dan dia akan menunjuk next vertex. Kita lihat langsung saja di code-nya akan seperti ini. Insert vertex first di sini ya, di mana V next vertexnya ini akan kita assign nilai G, alamat G ini, dan alamat G ini akan menunjuk kepada V-nya. Sama seperti tadi ya. Nah, di sini dia tipe datanya inputannya sudah merupakan address. Jadi bisa di main langsung kita panggil seperti ini, misalnya ini insert vertex first. Ini G grafnya, dan di sini langsung kita panggil alokasi vertex A dengan memanggil fungsi ini tadi. Oke, itu untuk insert vertex. Sekarang kita akan beralih ke insert last edge. Nah, di sini kita akan insertkan edge. Dia bisa saja untuk first edge maupun yang last, yang belakang-belakang. Di sini kita pakai prosedur insert edge, last, dan kita punya beberapa parameter di sini. Yang pertama parameternya G, graph, tentunya untuk mengakses vertex pertama tadi. Lalu kita punya parameter input source-nya ini berupa karakter. Ini untuk mencari nanti vertex source-nya, vertex sumber, vertex awalnya yang akan disambungkan dengan edge ini. Lalu kita juga akan menentukan atau mencari vertex tujuannya dengan level vertexnya. Jadi kita akan menentukan vertex awal dan juga vertex tujuannya, lalu nanti edge-nya akan ditaruh di tengah-tengah. Dan ini weight-nya atau bobotnya dari edge itu yang nanti akan kita pakai di dalam prosedur ini. Nah, di sini kita punya kondisi awal G terdefinisi dan tidak kosong. Lalu source dan destination terdefinisi ya sebagai level vertex asal dan tujuan, yang dimana edge-nya nanti akan disisipkan, dan nanti hasil akhirnya kita akan edge dengan vertex tujuan, destination, dan info yaitu weight-nya tadi menjadi edge terakhir dari vertex asal source-nya tadi itu yang ada di dalam graph G. Oke, di sini kita akan mencari dulu. Di sini kita ada find vertex. Ya, di sini kita akan mencari, kita akan traverse ya untuk mencari alamat dari vertex sumbernya. Di sini kita akan mencari alamat dari vertex tujuannya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini kita punya E-nya ini kita alokasikan di sini create edge, atau kita bisa bilang dengan alokasi tadi, alokasi edge dengan parameternya weight. Tadi bobotnya kita masukkan sebagai info. Nah, setelah ini tadi ketemu, kita bisa mengassign V2 atau alamat vertex tujuan ini ke adjacent vertex yang ada di edge tadi. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pengecekan. Jika ternyata dari alamat V1 ini dia first edge-nya itu masih 0, maka kita bisa langsung assign nilai edge ini ke dalam first edge yang ada di V1. Namun, jika ternyata dia tidak 0 dan sudah ada isinya di first edge-nya, maka kita akan menampung dulu nilai first edge-nya ini ke variable time di sini. Nah, gunanya kita akan melakukan traverse supaya data first edge-nya tadi tidak hilang dan tidak rusak. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan untuk mencari di mana next edge-nya ini dari si time ini tidak 0. Jadi kita mencari nilai edge yang terakhir yang paling ujung sebelum dia 0. Nah, di sini kita melakukan perulangan biasa sampai ketemu syarat ini terpenuhi, selesai, maka kita akan langsung mengassign si E-nya ini ke next edge-nya itu tadi yang sudah kita pegang di time ini. Oke, kita akan bahas langsung code-nya. Di sini kita punya
insert edge slash ini sama seperti tadi penjelasannya, namun di sini ada yang baru yaitu find vertex. Nah, untuk mencarinya tadi sebenarnya sama caranya seperti di list. Kita akan cari nih dia find vertex. Dengan label yang tadi yang kita inputkan, dia akan mencari di sini nih. Kalau dia empty atau dari grafnya ini ternyata dia masih kosong, belum ada vertex sama sekali, kita akan langsung returnkan 0. Namun jika tidak, maka kita bisa melakukan pencarian kan. Nah, di sini kita melakukan dengan rekursif. Kita akan langsung menceritakan jika G ini vertex label yang selanjutnya yang sedang ditunjuk sama dia, labelnya itu sama dengan yang ada di parameter input, maka kita akan langsung returnkan alamat dari G ini. Namun jika tidak, kita akan memanggil kembali fungsi ini untuk melakukan rekursif dan melakukan pencarian lagi ke dalamnya. Gitu juga untuk yang find edge sama. Ini nanti akan dipakai untuk search. Di sini insert edge slash, ini kita udah mengetahui find vertex caranya bagaimana, dan dia akan mereturnkan address ya. Jadi di sini kita tampung addressnya di V1 dan V2. Sama, lalu setelah itu kita alokasikan E-nya di sini, E sama dengan alokasi edge ini. Dan di sini kita sudah punya edge yang terbentuk yang sudah dialokasikan, dan kita akan mulai memasukkan datanya di sini. Kita masukkan adjacent vertex-nya dengan alamat V2, lalu kita melakukan pengecekan nih, seperti tadi saya bilang, jika V1-nya itu first edge-nya masih 0 atau dia belum punya edge sama sekali, kita bisa masukkan langsung saja seperti ini. Namun jika tidak, kita akan melakukan traverse dan pencarian sampai kita menemukan di mana next edge-nya ini masih kosong. Jadi kita bisa langsung isi dengan E. Traverse atau traversal adalah sebuah proses untuk menelusuri sebuah graf dari vertex ke vertex, edge ke edge, maupun keduanya, baik dari vertex ke edge ke vertex, ataupun semuanya secara bersamaan. Dalam melakukan traversal, di dalam contoh program terdapat tiga contoh prosedur di mana penerapan traverse diaplikasikan. Pertama yaitu melakukan traverse dari vertex ke vertex. Dia akan menampilkan semua vertex yang ada di dalam graph tersebut. Caranya, dia akan meminta inputan graph, di mana graph ini adalah akan merujuk pada alamat pertama vertex dalam graph tersebut. Jika vertex tersebut tidak kosong, maka dia akan menampilkan label dari vertex tersebut. Setelah itu, fungsi prosedur ini akan memanggil prosedur tersebut kembali, namun dengan inputan parameter next vertex dari vertex yang sudah ditampilkan tadi. Selanjutnya, traverse dari edge ke edge. Traverse dari edge ke edge ini digunakan untuk menampilkan semua edge yang ada dari sebuah vertex source. Pertama, vertex source akan dijadikan temp, yaitu mengambil variabel first edge dari vertex tersebut disimpan di dalam variabel temp berjenis address edge. Terus, jika temp itu tidak null, maka akan menampilkan source vertex label yang tadi dimasukkan sebagai parameter labelnya, dan adjacent vertex label dari variabel temp, yang dimana setiap edge itu memiliki data yang disimpan berupa adjacent vertex. Selanjutnya, setelah selesai menampilkan ini, dia akan memindah temp tersebut ke next edge, terus kembali ke perulangan while. Jika tidak kosong, akan diulangin terus hingga menjadi null, dan prosedur ini selesai. Yang terakhir yaitu traverse untuk semuanya, di mana sebuah graph akan menampilkan semua edge yang ada dan menampilkan semua vertex yang ada. Singkatnya, dia akan memanggil, jika tidak kosong, dia akan menampilkan edge yang ada di dalam vertex tersebut dan akan beriterasi terus. Selanjutnya memanggil vertex berikutnya, menampilkan semua edge-nya, memanggil vertex berikutnya hingga habis. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu searching. Searching ini mirip dengan traverse, namun bedanya searching akan berhenti jika data yang sudah ditemukan ketemu, tidak seperti traverse yang hingga data tersebut habis atau null. Pertama, mencari vertex. Untuk mencari vertex,
kita membuat fungsi find vertex di mana menerima inputan graph dan label yang ingin dicari. Jika vertex tersebut kosong, simple, maka kembalikan nilai 0 bahwa tidak terdapat vertex tersebut yang dicari di dalam graph tersebut. Jika vertex tersebut berisi, maka cek apakah vertex label tersebut sama dengan label yang kita cari. Jika iya, maka langsung kembalikan nilai G sebagai apa yang kita cari. Jika tidak, kita akan melakukan rekursif, yaitu memanggil find vertex, namun memindahkan graph tersebut dari yang sebelumnya graph menjadi graph next vertex, dan mempassing variabel char label. Terus fungsinya akan berulang hingga dia antara vertex tersebut sudah sampai di 0 atau level tersebut ketemu. Selanjutnya yaitu searching edge. Bedanya dengan searching vertex, dalam searching edge digunakan parameter source label dan destination label, di mana kita harus menentukan dari mana vertex mana edge tersebut mulai dan vertex mana edge tersebut sampai. Setelah tersebut, kita menggunakan fungsi find vertex untuk mencari vertex mana yang memiliki source tersebut. Selanjutnya ada address edge, time, dan hasil yang masih sudah di set 0. Ada variabel boolean ketemu. Selanjutnya, jika vertex tersebut masih kosong, maka selesai, tidak dilakukan apa-apa. Jika vertex tersebut ada isinya, jadikan ketemu sebagai false, time sebagai first edge dari vertex. Menggunakan perulangan while di mana time tidak sama dengan 0 dan belum ketemu. Jika terus cek apakah adjacent vertex dari time itu adalah tujuan yang dicari dari edge tersebut. Jika iya, hasilnya menjadi time dan jadikan flag ketemu menjadi true. Selain itu, next time atau next edge perulangannya akan berhenti jika time sudah menjadi 0 dan flag tersebut ketemu, yang dimana di set di sini. Jika tidak, dia akan return 0, return hasil yang hasilnya 0. Jika ketemu, dia akan return hasil yang hasilnya time. Fungsi selanjutnya dalam graph adalah deletion, menghapus, yaitu dimana proses menghapus sebuah vertex atau edge dari satu graph. Fungsi deletion di sini sedikit rumit karena terdapat banyak sekali fungsi yang digunakan. Pertama, fungsi pertama yang dalam proses deleting adalah mendelete edge. Simpelnya dia akan menghapus edge. Terus yang kedua adalah delete edge by adjacent vertex label. Berbeda dengan delete edge by adjacent vertex label akan menghapus semua vertex yang memiliki adjacent vertex label yang mau dihapus. Entah itu dia source-nya dari mana, asal adjacent vertex labelnya match, ketemu, dia akan dihapus. Dan yang ketiga yaitu delete vertex label. Delete vertex label ini memiliki masalah, yaitu dimana dia tidak boleh menghapus jika vertex tersebut belum kosong. Jadi dia akan memiliki pengecekan kalau vertex tersebut belum kosong, dia akan mendelete semua edge dan semua edge adjacent vertex tersebut baru boleh mendelete vertex. Setiap fungsi delete menggunakan 3 fungsi untuk melakukan deletion. Delete yaitu fungsi utama yang dimana untuk memanggil prosedur delete add untuk menghapus node atau menghapus edge atau vertex dalam list yang kita buat di dalam graph. Delete first itu menghapus iterasi pertama dalam vertex atau label yang kita punya. Next yaitu deletion, mendelete edge dari vertex. Untuk mendelete edge dari vertex, kita harus meminta parameter graph, kita meminta source label dari vertex yang mau dihapus dan destination dari vertex yang kita mau hapus. Misal kita ingin menghapus vertex A dan B, kita memasukkan graph G, charge source itu A dan charge destination itu B. Selanjutnya
menggunakan fungsi find vertex, yaitu kita akan mencari di mana vertex source tersebut. Alamat vertex source itu dari graph G. Jika sudah ketemu, V ini akan dimasukkan ke delete edge add. Fungsi ini akan menghapus edge dari source atau destination yang kita cari dari vertex yang sudah kita tentukan, vertex V yang kita cari sebelumnya. Terus selanjutnya kita akan cari edge yang akan dihapus, yaitu alamat address edge yang akan dihapus, karena selanjutnya delete edge ini akan meminta inputan alamat vertex dan alamat edge. Jika vertex tersebut kosong, maka tidak terjadi apa-apa, berarti tidak ada yang dihapus. Jika vertex tersebut ada isinya, kita harus cek apakah first edge-nya itu adalah yang mau di-delete. Kalau first edge yang itu yang mau di-delete, maka kita lakukan delete first edge. Kalau bukan, kita akan lakukan iterasi for hingga ketemu alamat edge yang mau kita cari dalam variabel time. Jika sudah, kita cari time net edge apakah itu del atau bukan. Kalau iya, kita pindahkan time net edge-nya itu sebagai del net edge. Habis itu kita freekan memori del, baru bisa dihapus. Selanjutnya ini hampir mirip dengan sebelumnya, namun yang digunakan di sini adalah delete first, di mana kita akan menghapus edge pertama dari vertex. Karena vertex tersebut di-link ke first edge, maka dia akan memindahkan first edge tersebut menjadi del net edge, terus menghapus alamat first edge itu, sehingga alamat vertex tersebut memiliki first edge yang baru. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah deletion edge adjacent vertex, yaitu menghapus semua vertex yang memiliki adjacent vertex label tertentu. Dia akan meminta alamat vertex dan label yang mau dihapus. Jika vertex tersebut tidak kosong, maka dia akan menyimpan alamat G vertex ke dalam variabel temp. Terus alamat first edge dari temp ke temp edge. Kalau temp edge tidak null atau sebelum semua edge dilakukan traverse, maka while ini belum bisa selesai. While ini akan mengecek apakah setiap edge dari vertex yang kita lagi cek memiliki adjacent vertex atau vertex label yang mau kita hapus. Jika iya, gunakan fungsi delete edge di mana temp itu merupakan vertex dan temp edge itu merupakan edge yang mau kita hapus dari vertex tersebut. Jika sudah, kita akan pindah ke edge berikutnya. Hal ini akan diiterasi hingga semua edge dalam vertex tersebut sudah kita cek. Jika semua satu vertex sudah selesai, maka akan kita pindahkan vertex dari vertex sebelumnya ke vertex next vertex dari vertex yang sudah kita lakukan iterasi menggunakan rekursif. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yang dipakai di sini adalah delete vertex. Delete vertex yaitu menghapus sebuah vertex dari graph. Kita tahu bahwa kalau mau menghapus sebuah vertex dari graph, kita harus menghapus semua edge yang ada dan semua adjacent edge yang memiliki tujuan ke vertex yang mau kita hapus. Jadi pertama kita cek apakah vertexnya kosong apa enggak. Kalau vertexnya kosong, otomatis hapus saja vertexnya. Jika enggak, kita harus hapus satu-satu edge yang ada di dalam vertex tersebut menggunakan fungsi delete first. Delete first di sini digunakan untuk memindahkan semua edge sehingga edge tersebut terhapus satu persatu dari depan hingga semua edge dalam vertex tersebut habis. Setelah habis, kita harus hapus semua vertex yang memiliki adjacent vertex menuju vertex yang mau kita hapus. Setelah itu baru kita bisa hapus delete add vertex. Delete add vertex yang sudah kita ketahui sebelumnya, delete add vertex itu di mana graph akan menghapus vertex yang mau kita hapus. Di sini jika vertex tersebut merupakan vertex pertama dalam graph, kita gunakan delete first vertex. Jika tidak, sama seperti edge yang kita mau hapus di tengah atau di belakang, kita gunakan for. Sama. Dan terakhir free del.
delete first sama kayak dengan iterasi fungsi sebelumnya, namun di sini kita gunakan grab, kita pindahkan alamat G ke alamat next vertex dari vertex yang mau kita hapus, dan kita berikan delete. Selanjutnya adalah contoh program. Di sini kita menginisiasi sebuah vertex, membuat grab empty, terus kita membuat vertex ABC dan menghubungkan semua vertex tersebut. Jadi kita punya 9 edge. Maka ilustrasi vertex yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita menghapus edge A ke A. Yang ini kita akan hapus. Sehingga ilustratif vertex berikutnya yang terjadi edge A ke A sudah dihapus. Selanjutnya menghapus vertex A. Kalau menghapus vertex A berarti kita harus menghapus edge yang terhubung dengan B dan C, sehingga vertex yang terbentuk menjadi seperti ini. Selanjutnya insert first, kita akan menambahkan vertex D dalam vertex D ke dalam grab, maka akan terbentuk seperti ini, dan kita akan menambahkan edge B dan D. Selanjutnya menghapus vertex B. Jika menghapus vertex B, maka akan menghapus edge BD, BB, dan BC, maka vertex tersebut akan menjadi seperti ini. Penerapan grab juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan algoritma yang dapat membantu kita mengerjakan sebuah tugas. Contohnya ada 3, sorted path, spanning tree, dan maximum flow. Pertama, sorted path. Di sini grab digunakan untuk mencari path terpendek dari, sebagai contoh dalam gambar ini, A ke F. Jadi grab digunakan untuk mencari path terpendek, harus melalui edge dan vertex mana agar didapatkan jalur yang paling pendek. Selanjutnya adalah spanning tree. Spanning tree di sini fungsinya adalah bagaimana menghubungkan semua vertex tersebut melalui edge yang ada, sehingga semua vertex tersebut terhubung dengan nilai yang dibutuhkan sangat kecil. Sebagai contoh, ada beberapa kota yang memiliki jaringan telepon. Bagaimana cara menghubungkan semua kota tersebut dengan kabel telepon yang memiliki panjang paling minimum dan dapat menghasilkan biaya paling sedikit. Terakhir, maximum minimum flow. Maximum minimum flow di sini adalah fungsi graph untuk mencari di mana maximum flow, di mana aliran yang paling besar yang memungkinkan untuk dilalui dari titik 0 ke 5